mengangkat kedua tangannya begini, sontak kelihatan kan ini jari-jarinya ini kan kukunya yang hitam, yang tangannya ini tuh hitam halus ya, kukunya itu hitam, matanya itu melotot dengan warna merah menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Danger John. Nah, buat kalian yang belum subscribe, ayo dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel kami sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa share video kami sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar kami ini lebih semangat lagi bikin kontennya, guys. Nah, jadi di cerita malam kali ini atau di dongeng malam kali ini saya akan membawakan cerita tentang pengalaman pribadi. Sebelum masuk ke alur ceritanya, gimana? Menurut kalian penampilan saya? Anjay. Sedikit berbeda ya. Gak apa-apa lah. Bisa dibilang mirip tukang urut, gak apa-apa. Yang penting kalian terhibur, guys. Dan buat kalian jangan lupa komen-komen di bawah ya. Saya ini pembawaan bicaranya harus pakai kostum apa, harus pakai noninya nih. Pokoknya nu ngahibur kamaraneh kabeh. Nah, jadi saya ini mau menceritakan tentang pengalaman pribadi ini. Jadi gini, guys. Sekarang ini kan lagi booming-boomingnya atau lagi viral-viralnya gitu masalah si Vina Cirebon. Nah, kan kasus ini itu belum belum terungkap dengan jelas gitu, siapa sih dalang di otak sebenarnya itu tuh. Nah, buat kalian yang gimana, kalian ini mendengarnya greget atau gimana gitu. Kalau saya mah no komen lah. Jadi tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke segmen dongeng malam dimulai. Hihihi. Nah, jadi judulnya ini tuh pengalaman pribadi saya ya. Waktu itu saya dan teman saya berdua mau mancing, soalnya kan hobi saya ini memancing gitu. Mancing ikan. Nah, kebetulan waktu itu tuh di malam minggu ya. Biasanya itu kami itu suka mancingnya itu di pagi hari sampai sore. Nah, berhubung waktu itu di hari Sabtu malam minggu, jadi kami ini gak ada kegiatan gitu, jadi langsung aja mancing gitu sambil menikmati suasana malam lah yang indah gitu, sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol sana sini gitu, ngebacot lah sama teman gitu. Nah, jadi di cerita awalnya tuh saya kan lagi nongkrong ya, atau bisa dibilang saya ini lagi ngurus peternakan gitu, ngurus ayam lah. Nah, tiba-tiba teman saya ini tuh nyamper ke rumah. Jadi samarkan saja teman saya itu namanya jadi si Diki ya. Nah, jadi ceritanya si Diki ini tuh nyamper ke rumah gitu. Nul gitu. Kita mancing ya gitu, seperti biasa gitu mancing. Saya kan kalau diajak mancing itu ayo aja gitu. Saya itu langsung ayo. Gimana, di tempat biasa aja gitu, di situ. Jadi di kampung saya itu, bukan di kampung ya, agak jauh lah, lumayan ada sebuah situ ya, atau bisa dibilang danau tapi kecil gitu, danaunya itu gak besar gitu. Nah, saya itu manggilnya sama masyarakat itu manggilnya situ ya. Mungkin kalau di kalian itu apa gitu nama danau yang kecil itu disebutnya apa nih di kalian?
singkat cerita, saya dan teman saya itu biasalah prepare gitu alat-alat pancing, joran, terus pancing, terus biasa kopi sama rokok, terus makanan ringan gitu kan. Dan tak lupa membawa nasi gitu. Siapa tahu dapat ikan, nanti bisa langsung dibakar di tempat gitu dan makan di sana enak gitu sambil memandangi pemandangan yang indah gitu. Berpikirnya ke sana. Tanpa basa-basi kami pun langsung berangkat nih. Nah, sebelum berangkat si bapak saya ini tuh dilarang gitu, bukannya dilarang tapi beritahu lah kalau misalkan mau berangkat mancing, berangkatnya nanti aja sesudah dan maghrib gitu, kata si bapak tuh. Tapi berhubung saya ini apa ya orangnya, bandel lah atau bisa dibilang apa sih gitu, kalau misalkan emang kenapa gitu kalau berangkat sebelum maghrib atau bisa dibilang saripna gitu bahasa Sunda nama emang kunaon gitu. Nah terus gak diraukan ya sama saya itu. Nah saya itu berangkat itu sore 5:30 lah, hampir menjelang maghrib. Nah pas di perjalanan, singkat cerita kita itu udah sampai di lokasi ya, di lokasi pemancingan. Kita pun langsung gelar tikar gitu dan tak lupa mengeluarkan alat-alat pancing yang ada di dalam tas gitu. Nah jadi kami berdua ini tuh mengeluarkan alat pancing lah sambil bercanda-bercanda gitu kan. Dan tak lupa juga para pemancing di sana tuh ada lumayan lah, ada 3 orang kayak kalau nggak salah gitu. Ada 3 orang yang mancing juga gitu. Tapi jaraknya itu agak berjauhan gitu sama saya ini. Nah singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 8 nih. Saya ini kan bosan ya, bisa dibilang jenuh lah. Mana pancingan belum disambar-sambar sama ikan gitu kan, yang nyangutnya pun gak ada gitu. Nah saya ini inisiatif gitu, bilang ke si Diki ini, Dik ikan gak dapet gitu, saya mah mau cari kayu bakar gitu, kita buat api unggun di sini gitu, kata saya tuh gitu. Nah singkat cerita, saya pun langsung menuju ke arah belakang pemancingan gitu. Kebetulan di belakang pemancingan itu banyak kebun atau bisa dibilang pohon-pohon tisuk lah, atau bisa dibilang mahoni gitu kan, tangkal lah, mahoni, tangkal tisuk gitu ya, pohon-pohon besar. Nah saya itu mungutin lah ranting-ranting yang jatuh gitu dan dikumpulin lah sama saya ini tuh. Sudah lumayan dapat banyak gitu, mau dipanggul, mau dibawa ke Sidiki, mau api unggun. Tiba-tiba saya ini tuh melihat ke arah hutan bambu gitu. Kebetulan di sana tuh ada hutan bambu ya riuk. Nah kebetulan itu kan cuaca itu sedang musim kemarau ya, bisa dibilang gitu, cerah lah. Kebetulan juga bulan sebelah itu hampir bulan purnama lah, jadi kan lumayan terang gitu. Saya itu melihat ya ke arah pohon bambu dan terpaku gitu sambil melihat ke sekeliling. Nah tiba-tiba pas saya melihat ke arah pohon bambu itu ada samar-samar sosok seorang memakai baju putih. Saya acuhin aja, saya pikir lah itu mah paling orang mau mancing gitu. Saya gak berpikir aneh-aneh gitu. Pas itu tuh pikiran saya itu masih positif lah, gak mikirnya aneh-aneh. Pas saya mau panggul itu kayu bakar, nah tiba-tiba si arah sosok yang tadi itu mendekat dan jaraknya itu 5 langkah lah dari saya ini tuh 5 langkah. Dia ini tuh pas-pasan ya,
bisa dibilang hadapan-hadapan lah saya itu. Nah pas alangkah kagetnya saya itu pas ngelihat kok baju putih pakai gaun putih wanita gitu dengan rambut yang acak-acakan. Saya itu seakan-akan pengen teriak, tapi pas saya mau teriak itu seakan-akan suara itu gak bisa diungkapkan gitu. Kalah kalau malah begitu tuh suara tuh. Dan kaki pun yang tadinya niatnya mau lari gitu, ngedadak kaki itu beku gitu, gak bisa digerakkan sama sekali. Saya itu dalam hati astagfirullahaladzim, ya Allah tolong gitu kan. Saya itu kan langsung gitu kan, saking paniknya gitu. Nah pas saya itu sambil berdoa dalam hati, tiba-tiba si makhluk kuntilanak tersebut, bisa dibilang lah makhluk kuntilanak gitu kan, si kuntilanak tersebut pun mengangkat kedua tangannya begini, sampai kelihatan kan ini jari-jarinya ini kan kukunya yang hitam, yang tangannya itu hitam kurus, kukunya itu hitam, matanya itu melotot dengan warna merah menyala. Kata saya itu udah saya itu baca kulhu walau ya, surat kulhu gitu, tapi mendadak gak hafal gitu surat yang pendeknya itu, saking paniknya mungkin. Nah sontak saya itu membaca surat doa mau makan gitu. Nah saking paniknya saya itu saya membaca doa mau makan gitu. Sambil tiba-tiba suara saya ini tuh terdengar gitu, atau bisa dibilang keluarlah suara saya itu, kalau mau balik kenapa ngerojak tanah makin ada benar gitu kata saya kan. Langsung saya itu sontak lari, dan si kayu yang tadi dikumpulkan itu langsung dilemparin ke arah si sosok kuntilanak tersebut. Saya itu berlari menuju ke arah si Diki ini. Dan yang bikin keselnya pas di sana itu si Diki malah molor tibra gitu kan, dengan pulasnya dia itu tidur pulas sambil ngorok gitu. Dia itu gak apa ya, inisiatif lah cariin saya gitu, atau bisa dibilang susulin lah takutnya kenapa-napa gitu. Yang bikin saya kesel itu dia itu malah anteng atau bisa dibilang tidur dengan pulas gitu sambil ngorok. Nah saya itu sontak tak banyak bicara, langsung aja niat saya ini tuh langsung mau kabur atau bisa dibilang mau cabut lah, pergi pulang ke rumah gitu, dan gak diterusin mancing. Saya itu udah beresin ya tempat joran-joran dicabutin sama saya, digulungin, dimasukin ke tas gitu. Tapi masih ada 2 lagi yang belum dimasukin ke tas. Nah tiba-tiba pas saya lagi asik masukin joran ke tas, terdengar suatu suara cekikikan ya, atau bisa dibilang tertawa gitu. Nah saya itu udah mulai keringat dingin tuh sambil bergetar gitu ya. Sesekali si suara itu tuh sambil menangis gitu, seperti orang perempuan lagi menangis lah. Nah pas saya melihat, sontak terkejutnya si kuntilanak tersebut udah berbaring dengan si Diki itu tidur. Si Diki kan lagi tidur gini merengkol gitu kan. Nah tiba-tiba di belakang si Diki itu si kuntilanak juga ikut tidur sama si Diki gitu. Di situ saya mau teriak lagi, mau coba bangunin si Diki, tapi entah apa yang terjadi, saya itu terjadi lagi ini badan kaku gitu, gak bisa digerakkan gitu. Entah si kuntilanak tersebut apa ya, mengeluarkan ilmu atau apa gitu, soalnya ke badan saya itu kaku gitu, gak bisa digerakkan gitu. Nah sontak saya pun disitu pun udah gak tahan ya, atau bisa dibilang paniknya yang luar biasa lah. Sontak saya itu pingsan, yang bisa dibilang pingsan. Nah tiba-tiba pas saya sadar itu ternyata udah pagi hari, dan si Diki pun membangunkan gitu. No, bangun gitu. Ngapain kamu tidur di atas rumput gitu, kata si Diki itu.
bilangnya mau cari kayu bakar gitu, tapi kok malah tiduran di atas rumput gitu, kata si Diki dengan polosnya gitu nanya gitu. Saya itu greget gitu, pengen nampol lah itu orang gitu, tapi kan saya juga lah namanya juga teman lah gitu kan. Nah saya itu situ langsung batin saya itu alhamdulillah ya Allah, terus udah siang gitu kan, bangun-bangun udah siang gitu. Nah saya tuh di situ tuh mau menjelasin ya ke si Diki bahwa tuh saya tuh semalam itu diteror sama si sosok kuntilanak tersebut gitu. Dan tapi batin saya itulah gak usah lah, atau bisa dibilang nanti aja gitu ceritainnya di rumah gitu, sekalian bari ngopi-ngopi santai lah. Dan si Diki pun langsung membereskan joran-joran gitu kan. Dan si Diki juga tak lupa membawa, ternyata si Diki ini tuh dapat ikan, dapat ikan itu 3 ya, gabus lumayan lah Pak, besar gitu ya, sebesar tangan lah, lumayan untuk dibakar gitu kan di rumah. Nah jadi cerita kali ini tuh pendek ya, atau bisa dibilang pengalaman pribadi saya itu pendek gitu, karena kan gak ada apa ya, gak ada keanehan lagi setelah itu tuh. Tapi masih banyak sih cerita-cerita pengalaman pribadi saya yang belum disampaikan kepada kalian semua nih. Jadi buat kalian yang masih penasaran sama cerita saya No Sekuat ya, kalian bisa langsung aja di komen di kolom komentar ya, di apa itu namanya, di YouTube lah, di komen di YouTube kalau kalian masih penasaran sama cerita pengalaman pribadi saya. Nah jadi buat cerita malam kali ini cukup sekian saja. Dan tak lupa juga buat kalian ini mah ya, kalau misalkan kalian punya pengalaman pribadi atau punya pengalaman teman lah, mau diceritain lewat saya gitu, lewat channelnya Danger John lah, kalian bisa langsung aja hubungi ke TikToknya No Squad yang ada di bawah sini. Dan tak lupa juga ke Facebooknya DNS yang ada di bawah sini nih. Jadi cukup sekian dulu buat cerita malam ini. Buat kalian yang udah dukung, terima kasih. Semoga kalian diberikan sehat selalu, umur panjang dan rezeki yang melimpah gitu. Nah jadi buat kalian yang belum bantu dukung, ayolah bantu dukung dengan cara tinggalkan jejak kami dengan cara like, komen, dan subscribe video kami, dan share video kami sebanyak-banyaknya ke teman kalian gitu, agar kami di sini tuh semangat gitu buat kontennya. Karena kami ini tuh lagi apa ya, berjuang-juangnya untuk mengejar omset lah. Ibaratnya lagi segini nih, ini segini, ini di sini. Nah kami itu lagi di sini nih. Mudah-mudahan lah dengan dukungan kalian semua, kami di sini para kru bisa menghibur kalian dan bisa juga tercapailah apa yang kami inginkan gitu. Baik, cukup sekian dulu cerita dari saya. No Sekuat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.